Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Sekali lagi saya akan menyapa Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi kita semua. Ya, baik. Apakah ada tamu yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah kita pada kesempatan pagi ini? Kalau ada boleh angkat tangan atau berdiri? Ada? Tidak ada, berarti ini adalah jemaat yang setia. Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar sebelum kita meneruskan ibadah. Yang pertama adalah pemberitahuan akan diadakan kebaktian sekolah minggu kehadiran tertinggi pada tanggal 25 September. Tolong diingat-ingat, tanggal 25 September hari Minggu akan ada ibadah kehadiran sekolah minggu tertinggi. Dan itu dimulai jam 8 pagi. Jadi ibadah kita mulainya jam 8 pagi. Ya, pada tanggal 25 September. Setelah itu ibadah akan diadakan lomba-lomba. Ya mungkin BBI lomba sendiri atau per keluarga lomba sendiri dan lain sebagainya. Silahkan untuk mengikuti acara tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mohon dimaklumi atau dimaafkan, panitia keuangan itu lupa membawa amplop persembahan persepuluhan yang harusnya ditaruh di belakang. Nah, gantinya adalah Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan persepuluhan hari ini bisa mengambil bisa mengambil amplop putih, kemudian dikasih nomor persepuluhan Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi saya nyari-nyari juga nggak ada. Ya sudah, ngambil amplop putih, uangnya masukkan, ditulis nomornya berapa. Nah nanti panitia keuangan akan merekap, karena kemarin sedang direkap. Kemudian persembahan kita hari ini nanti akan diedarkan melalui kantong persembahan, ya. Dan mohon Bapak Ibu nanti memasukkan amplopnya ke dalam kantong persembahan ini. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan dan selamat berbakti. Persiapkan hati dengan baik, manfaatkan waktu dengan baik. Dan setelah ini Bapak Ibu mohon untuk nanti sabar tinggal sebentar karena kita akan mengadakan proses pemilihan calon diakon. Ya, nanti akan dijelaskan setelah ibadah ini. Maka seluruh jemaat dimohon untuk tinggal sebentar dan kita akan mengikuti muger musyawarah urusan gereja yang sangat penting berkenaan dengan hal-hal yang akan kita bicarakan bersama. Sekali lagi selamat berbakti dan Tuhan memberkati. Shalom. Salam. Salam, selamat pagi. Mari anak-anak semua kita maju ke depan, kita akan masuk dalam kebaktian anak. Mari kita memuji Tuhan, happy ya ya ya. Mari kita bertepuk tangan bersukaria. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat anak-anak kami yang manis-manis, yang baik. Hari ini datang kepadamu dengan sikap hati yang merendah, dengan tangan yang dilipat, dengan mata yang tertutup, mau datang kepada Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, diberkati Tuhan. Mereka boleh semakin hari semakin setia,
semakin diberkati, semakin bertumbuh di dalam kasih Yesus, dan mereka boleh dibesarkan oleh kedua orang tuanya dengan takut akan Tuhan. Karena kami percaya kesempatan yang baik untuk anak-anak kami di dalam keluarga kami boleh bawa kepada Tuhan. Tidak ada harta yang bernilai kecuali anak-anak takut akan Tuhan. Karena sukacita ilahi ada di dalam setiap rumah tangga. Pakai kedua orang tua mereka untuk menyadari bahwa mendekatkan diri kepada anak sejak sedini mungkin adalah hal yang dikehendaki Tuhan. Sehingga rumah tangga keluarga akan diberkati secara luar biasa. Kami rindu sekali Bapak, anak-anak kami Gereja Baptis Indonesia Palembang, keluarga-keluarga kami semua tanpa terkecuali diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan sekolah minggu mereka dan guru-guru yang mengajar diurapi Roh Kudus. Haleluya. Amin. Happy ya ya ya. Mari kita berdiri. Mazmur 84. Demikianlah firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah, Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu-pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin. Satu hal yang kurindu. Yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu. Amin, haleluya. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait. Lebih baik 1 hari, lebih baik
satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku pinta Tuhan, ya, menikmati baik-Mu Tuhan, menikmati baik-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran, amin, haleluya, daripada 1000 hari itu. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah yang hidup. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemuliaan. Lebih baik satu hari Tuhan, lebih baik satu hari, amin, pelataran, haleluya, haleluya, daripada 1000 hari di tempat. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah yang hidup. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semakin, dan menikmati dan menikmati semakin, dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan. Benar Bapa, seperti lagu ini, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Bapa, karena pada kesempatan hari Minggu yang indah ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berbakti di tempat-Mu ini Tuhan. Terima kasih kami mengucapkan karena Engkau baik, memberkati kami dalam setiap pekerjaan dan usaha kami, pelayanan kami dalam satu minggu ini Tuhan. Karena Tuhan begitu baik menyertai kami, sehingga pada hari yang indah ini Tuhan, kami dalam keadaan baik untuk berbakti di tempat-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap hati anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Urapi Tuhan, biarlah kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu melalui kebaktian hari ini. Tuhan, urapi Tuhan hati kami, biarlah dipenuhi dengan sukacita yang besar daripada-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, WL Singer, pemain musik, petugas multimedia, petugas persembahan, dan anak-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi Tuhan dengan kuasa-Mu, supaya kami dapat melayani Tuhan dengan baik, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyerahkan waktu yang ada ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Amin.
selalu menomangmu. Jangan berhenti harapan, kuatkan hatimu, kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menomangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Amin, haleluya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menomangmu. Jangan berhenti harapan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Amin, haleluya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia takkan tinggalkan. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Amin, haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita angkat pujian sorak-sorai kepada Tuhan. Karena Tuhan yang layak kita puji, kita sembah. Api kemuliaannya, nyanyikan dengan sukacita pujian ini. Mari bertepuk tangan, angkat tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat padunya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, amin. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitkan, amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang dengarkanlah, haleluya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiaplah, siap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita.
kita. Gunakan senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan, amin, haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, amin, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Haleluya, silakan duduk kembali. Pujian yang indah untuk kemuliaan dan hormat Tuhan saja. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan hari ini. Siapkan hati kita untuk diisi dengan bejana-bejana kebenaran dari firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Renungkan firman-Mu Tuhan, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan Tuhan, renungkan
Biarlah ini menjadi iman kami ya Tuhan, bahwa tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah ketika kami ada dalam ruangan ini, satu tujuan kami agar Tuhan disenangkan dengan kehadiran kami. Melalui hati kami, melalui jiwa kami, melalui pikiran kami, semuanya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami menyenangkan hati-Mu. Ketika kami menerima firman-Mu, kami menyenangkan hati-Mu. Dan ketika kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita akan melihat Alkitab kita bersama-sama dari kitab Nehemia pasal yang ke-5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Nehemia pasal yang ke-5 ayat 14 sampai dengan 19. Nehemia pasal yang ke-5 ayat 14 sampai dengan 19 kita akan baca silih berganti. Saya akan memulainya dan saudara akan melanjutkannya. Beginilah firman Tuhan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Oh saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berikan tema, kalau di buku kita itu pengorbanan dalam kepemimpinan, tapi saya berikan tema adalah pemimpin yang berhati hamba. Pemimpin yang berhati hamba. Kita tahu ada banyak pemimpin, ada pemimpin yang berlaku seperti bos. Dan ada juga pemimpin yang berhati seorang hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini menjelaskan kepada kita untuk pembangunan tembok Yerusalem. Ya, bahwa bangsa Israel itu dibuang ke pembuangan ke Babel, dan kemudian ini rombongan yang ketiga akan balik, akan membangun tembok Yerusalem. Ya, rombongan sebelumnya itu dipimpin oleh Ezra, ya, membangun Yerusalem, dan Nehemia untuk membangun temboknya. Ya. Dan dia diutus, dijelaskan tadi kurang lebih 12 tahun dia menjadi pemimpin untuk membangun tembok Yerusalem. Oh, saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita diperhadapkan banyak dengan kejadian, dan tidak sedikit yang kita melihat bahwa yang melakukan kebanyakan hal tindak kejahatan bukan orang yang bawahan, tetapi seringkali yang melakukan banyak kejahatan malah para pemimpin. Ya, para pemimpin yang melakukan banyak kejahatan. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang Nehemia, seorang pemimpin yang berhati hamba. Ya. Ada pemimpin yang berhati bos,
dan ada pemimpin yang berhati hamba. Dan hari ini kita belajar dari kehidupan seorang pemimpin yaitu Nehemia, bagaimana dia memimpin bangsa Israel, bagaimana dia memimpin orang-orang sebangsanya untuk boleh membangun sebuah tembok Yerusalem yang sudah hancur, dan dia membangun dalam jangka waktu yang kurang lebih 43 hari. Dan tantangannya tidak sedikit saudara, bukan saja hanya tantangan di luar yang dihadapi oleh Nehemia, tetapi tantangan dari dalam juga, dari sebangsa, dari bangsanya sendiri. Tantangan itu yang dihadapi. Jadi tidak mudah bagi Nehemia bagaimana dia seorang pemimpin yang kurang lebih 12 tahun, bagaimana dia membangun tembok Yerusalem itu dengan tantangan yang luar biasa. Mungkin kalau dari luar kita bisa bersatu untuk menghadapinya. Tetapi yang menjadi masalahnya saudara, bahwa ketika kita sebangsa kita sendiri, satu anggota keluarga sendiri, satu jemaat sendiri, bukannya bersatu untuk membangun, mencapai sesuatu yang kita inginkan, tetapi justru dari dalam sendiri. Ya. Ada perpecahan di dalamnya. Ya. Bagaimana kita bisa maju ke depan? Bagaimana kita bisa maju melawan musuh? Bagaimana kita bisa maju menghadapi tantangan? Kalau kita, di dalam kita pun juga masih belum bersatu. Masih saling memusuhi. Masih saling memarahi. Dan hari ini kita belajar dari seorang Nehemia. Bagaimana dia memimpin bangsa Israel yang kurang lebih 12 tahun. Saudara, yang pertama, kalau saudara masih ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu, ya. Bagaimana kita melihat saudara kehidupan anak Tuhan yang harus sadar akan kehidupannya, sadar akan dosanya ketika ditegur, sadar akan kelakuannya ketika diingatkan orang-orang sekitar, orang-orang yang dekat dengan kita. Dan kemudian harus ada takut akan Tuhan. Dan kemudian minggu lalu Pak Pendeta menyinggung bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati. Bagaimana dia harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Ya. Bukan berarti dia meneletarkan keluarganya, ibu ayahnya, anak-anaknya, saudaranya. Tetapi bagaimana dia harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Di dalam kelas sekolah minggu tadi, dalam kelompok kami membahas bahwa bukan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menelatarkan ayah, ibu, anak, saudara kita. Tetapi bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan dia di atas segala-galanya. Itulah sebabnya dalam hidup ini tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tetapi di atas segalanya adalah Yesus. Yesus di dalam pelayanan, Yesus di dalam keluarga, Yesus di dalam pekerjaan, Yesus di dalam studi, Yesus di dalam bisnis. Artinya dalam segala hal, Yesus yang paling utama. Jadi tidak ada yang 1, 2, 3. Tapi dalam segala hal, Yesus yang paling utama. Dan kemudian pendeta menyinggung kemarin bahwa bagaimana kita juga harus mempersiapkan iman kita. Bahwa ada resiko mengikut Tuhan Yesus. Jangan terbuai Bapak Saudara, saya ingatkan, jangan terbuai ketika saudara menonton YouTube dan berkata, hidup ini ikut Tuhan, semuanya berjalan mulus. Ya. Hidup ini, perkataan ini penuh dengan kuasa. Ya, hati-hati, ini lagi panas-panasnya ini. Ya, ada hamba Tuhan berkata, perkataan kita ini penuh daya cipta, sama seperti dalam Kejadian pasal 1. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya dengan perkataan. Dan kita sebagai segambar dan serupa dengan Allah, memiliki hal yang sama. Saya mau katakan, ini pengajaran yang tidak alkitabiah. Kita beda dengan Tuhan. Ya, beda dengan Tuhan. Dan dia berkata, kita juga punya daya cipta, saudara, hati-hati. Ya, hati-hati. Dan kemudian Pak Pendeta bilang kemarin, bahwa hidup ini harus menjadi berkat. Kalau garam tidak asin lagi ya saudara, tidak ada gunanya. Hanya akan dibuang.
Bahkan di dalam Matius dikatakan diinjak-injak orang, saudara. Tidak ada gunanya. Ya. Tadi kami bahas dalam sekolah minggu, saudara, beda dengan garam yang kita tahu sekarang. Kalau garam itu yang halus kan kalau ditaburin ke mana itu? Ke sayur, langsung cair kan, nggak ada lagi. Nah kalau garam di zaman Israel, saudara, bukan kayak es lilin itu loh. Ya, dilapisin garamnya. Jadi ketika ditabur, ketika dikasih, saudara, ketika garam itu udah habis, maka di tengah-tengahnya itu udah nggak asin lagi, saudara. Dan itu akan dibuang. Ya, itu garam di zaman Israel kuno, saudara. Jadi beda dengan garam yang kita tahu sekarang, yang halus itu. Ya. Jadi garam itu seperti es lilin itu, jadi di luar itu garam, saudara. Ketika di tengah-tengahnya habis asinnya, itu tidak ada gunanya lagi. Itulah sebabnya dikatakan kalau sudah tidak asin lagi, itu akan dibuang. Karena nggak ada manfaatnya. Nggak ada pengaruhnya. Dan lebih tegas Yesus berkata, itu hanya diinjak-injak orang. Artinya apa? Sampah. Lebih jelas lagi, dalam bahasa aslinya, saudara, itu adalah dianggap sebagai apa? Kotoran. Lalu saudara, dari semua ini, saudara, mari kita melihat bahwa sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup ini, saudara. Yang pertama, untuk pemimpin yang berhati hamba adalah yang pertama adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya. 2 minggu yang lalu, saudara, kita sudah melihat bagaimana ada satu video berkata bahwa kalau pemimpin, kalau satu bangsa tidak takut akan Tuhan, tidak akan maju. Bagaimana dia menjelaskan, saudara, bahwa para pemimpin udah bersumpah di atas kitab suci, di atas Bible, saudara, tetapi melanggar juga. Itulah saudara, Bapak saudara, bahwa ayat 14 dikatakan di sini, saudara. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32, pemerintahan Artasasta jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudaraku tidak pernah mengambil bagian yang menjadi hak bupati. Di ayat 15. Ya, ayat 15b. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena aku takut akan Allah. Nehemia memimpin, saudara, bukan berdasarkan kekuasaan, tetapi dia memimpin berdasarkan takut akan Tuhan. Ya. Jadi saudara, Nehemia ini menjadi bupati bukan karena dipilih rakyat. Ya. Tetapi dia diutus oleh raja untuk menjadi bupati. Ya. Dia pasti orang kaya, dia juga dibiayai dari raja, saudara. Tetapi dia juga ada bagian dari rakyat. Ya. Jadi rakyat itu harus memberikan bagian kepada bupatinya. Ada tanggung jawabnya. Tetapi dia berkata begini, aku tidak mengambil itu karena aku takut akan Tuhan. Mari kita melihat, saudara, bagaimana rasa takut akan Tuhan kepada Nehemia di dalam pasal 1 ayat 4 sampai 7, saudara, bagaimana dia menjelaskan di situ bahwa ketika aku dengar berita ini, dulu aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dan dia di situ, saudara, mengakui dosanya di ayat yang ke-6 bagian B, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Tidak semata-mata, saudara, dia hanya berdoa berpuasa dan kemudian menghakimi rakyatnya yang telah berbuat dosa. Tetapi dia juga menyadari bahwa aku pun juga, keluargaku pun juga berbuat dosa. Oleh karenanya, saudara, untuk memulai segala sesuatunya, untuk melakukan pekerjaan, ada pengakuan dosa di dalamnya. Nehemia memohon pengampunan kepada Tuhan. Tidak serta-merta, saudara, dia melakukan segala satunya. Dia harus mengintrospeksi diri. Bagaimana kehidupannya. Bukan orang lain dulu yang hanya dilihat. Tetapi dia harus lihat dirinya juga. Keluarganya juga. Apakah sudah benar belum di hadapan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mau melihat diri ini. Hidup kita sudah benar belum di hadapan Tuhan? Atau justru kita lebih banyak melihat si A, si B, si C
kesalahannya ini. Dosanya ini. Kalau saya benar semua. Mari kita melihat diri kita. Nehemia memohon pengampunan kepada Tuhan, saudara. Next. Nehemia selalu menyatakan Tuhan dalam keberhasilannya. Di pasal 2 ayat 8b. Dikatakan di sini. Karena tangan Allahku yang murah itu melindungi aku. Rasa takut akan Tuhan, saudara, bagaimana Nehemia dalam segala hal, dalam keberhasilannya dikatakan, karena tangan Tuhan, bukan aku. Bukan aku. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan, para pemimpin saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu, ada keberhasilan sedikit, ada hal yang sudah kita capai sedikit dan berkata, karena saya. Kalau saya nggak ada, itu tidak akan jadi. Kalau saya nggak berjuang, tidak akan berhasil. Itu karena saya. Itu karena pengaruh saya. Berapa banyak di antara kita yang mengakui Tuhan dalam kehidupan ini? Bahwa segala sesuatu yang kita capai hari ini, segala sesuatu yang kita miliki hari ini, segala sesuatu yang kita punya hari ini adalah dari Dia. Berapa banyak di antara kita saudara yang masih bersyukur sampai hari ini bahwa kita ada dalam ruangan ini, kita bernafas sampai hari ini karena Tuhan. Atau kita berkata, oh itu karena saya sehat. Itu karena saya menjaga pola makan. Karena saya vegetarian. Karena saya nge-gym setiap hari. Karena saya tidak minum alkohol. Karena semua yang saya makan adalah hanya karbohidrat semua. Berapa banyak di antara kita yang masih mengatakan itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup ini? Jadi saudara, segala sesuatu yang kita capai hari ini, kalau kita semua berada di posisi yang saat ini, mungkin di kantor sebagai manajer, mungkin sebagai kepala cabang, ingat, semua karena Tuhan. Kalau bisnis kita hari ini diberkati Tuhan, semua karena Tuhan. Jadi Nehemia berkata, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Bukan semata-mata kekuatan, kehebatan, kepintaran semata. Tapi semua karena Tuhan. Kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan saudara sebagai pemimpin, mungkin pemimpin dalam keluarga. Sebagai kepala keluarga. Sudahkah memiliki rasa takut akan Tuhan? Bagaimana kita membawa anggota keluarga kita, bagaimana kita mengharapkan istri kita, anak-anak kita untuk takut sama Tuhan. Bagaimana kita mengharapkan anak-anak kita kelak menjadi anak yang taat sama kita. Bagaimana kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak yang baik kelak kalau dia lihat contoh. Dari sebagai pemimpin dalam keluarga. Baik itu sebagai ayah, baik itu sebagai ibu. Kalau tidak takut akan Tuhan, bagaimana kita mengharapkan kelak ke depan. Dia menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat Tuhan. Menjadi anak yang menghargai orang lain. Kalau dia lihat contoh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berharap bahwa jemaat Tuhan menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan. Kalau para pemimpinnya tidak menjadi contoh teladan yang baik. Jadi harus dimulai dari situ, saudara.
Kita menuntut anak kita kelak akan menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Dan dia lihat contoh di dalam kehidupan kita. Tidak mengasihi Tuhan. Dan kita berharap dia mengasihi Tuhan. Sama aja artinya sama seperti gini saudara. Dalam hal pengampunan juga. Kita minum racun dan kita berharap dia yang mati. Kita minum racun ini, tapi kita berharap dia yang mati. Musuh kita. Nggak bisa. Nehemia selalu menyatakan Tuhan dalam keberhasilannya. Dalam segala hal, saudara. Makanya Paulus berkata, baik hidup maupun mati adalah Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Tetapi bukan berarti saudara, kita hanya duduk diam aja. Ya. Harus juga berdoa dan bekerja saudara. Tapi jangan hanya bekerja terus sampai lupa berdoa. Dan jangan hanya berdoa terus sampai lupa juga bekerja. Gitu ya. Kalau hanya berdoa nggak bekerja itu hanya mengharapkan mujizat. Next. Nehemia selalu bertanya dan mengenalkan Tuhan. Pasal 2 ayat 4b dan pasal 4 ayat 9 dan 14. Di pasal 2 ayat 4b dikatakan begini. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Pasal 4 ayat 9 dikatakan, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Karena ada tantangan yang didapat dari luar saudara. Berdoa, bertanya sama Tuhan. Ayat 14, ku mati semuanya lalu bangun berdiri berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Ya. Takut akan Tuhan saudara. Itu ditunjukkan saudara ketika kita melakukan segala sesuatu, kita melihat diri kita. Sudah benar atau belum? Yang kemudian ketika kita mencapai segala sesuatunya, kita masih menyatakan Tuhan tidak dalam hidup ini. Dan ketika kita melakukan semuanya itu, apa kita bertanya sama Tuhan atau enggak? Atau kita berkata, oh saya sudah biasa. Tenang aja, saya sudah berpengalaman. Masalah yang lebih besar saya sudah pernah alami. Apalagi masalah kecil ini, saya sudah biasa, tenang aja. Jalanin aja. Enggak, tanya Tuhan dulu. Next. Dan di sini Nehemia memimpin selama 12 tahun dengan takut akan Allah melalui karakter yang teruji dengan tidak apa? Memberatkan beban rakyat. Tidak mengambil 40 sikal untuk beban makanan dan anggur. Dan tidak membiarkan bawahannya merajalela untuk rakyat. Di ayat yang ke-15 tadi. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena aku takut akan Allah. Dia tidak berbuat curang, saudara. Dia tidak menggunakan posisinya untuk menekan rakyat. Dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk keuntungan pribadinya. Kenapa? Karena takut akan Allah. Berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini masih memiliki rasa takut akan Tuhan? Atau seperti khotbah minggu lalu, mentah-mentah karena Tuhan Yesus berkata kepada kita, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah sahabat. Ya, karena mentah-mentah sahabat, seenaknya kita. Semaunya kita. Kan sahabat. Ya. Kan kalau namanya sahabat bebas. Gitu kan? Tapi mari kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Rasa takut ini bukan berarti seperti kalau kita melihat
setan, gitu ya. Takut, bukan. Tetapi lebih kepada rasa hormat kepada Tuhan. Lebih rasa untuk mentaati Tuhan. Lebih rasa untuk mengasihi Tuhan di dalamnya. Yang kedua, saudara, pemimpin yang berhati hamba. Yang kedua adalah pemimpin yang memberi teladan. Next. Ya. Disinilah letaknya saudara antara pemimpin dan bos. Pemimpin itu saudara memberi teladan, menuntun, dan melakukan bersama-sama. Itu pemimpin. Ya. Dia menuntun, memberi teladan, dan ayo kita lakukan bersama-sama. Kalau bos, itu hanya menyuruh, memerintahkan, dan lebih kepada apa? Menuntut. Ya. Pokoknya, itu. Kalau Pak Joko, ada Pak Joko di sini ya. Kalau udah pakai kata pokoknya, pokoknya dalam bulan ini harus mencapai target. Saya nggak mau tahu. Bagaimanapun caranya, pokoknya harus sampai target. Nah itu bos. Tetapi pemimpin saudara, dia harus turun. Dia harus menuntun, memberi teladan dan bersama-sama. Ayo begini caranya melakukannya. Ayo kita melakukan saudara. Ya. Dan mari kita melihat saudara, keteladanan apa yang diberikan Nehemia yang bisa kita ambil hari ini saudara. Next. Ya. Teladan kepedulian terhadap kota dan saudara sebangsanya. Makanya di pasal 1 ayat 1 dan 2 saudara menjelaskan kepada kita bahwa riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Ada kepedulian saudara meskipun dia di tempat pembuangan. Tetapi ada kepedulian terhadap kotanya. Ada kepedulian terhadap saudara sebangsanya. Kalau saya mau tanya kepada kita hari ini. Berapa banyak di antara kita yang peduli dengan keluarga kita? Berapa banyak di antara kita yang peduli dengan anak-anak kita? Berapa banyak di antara kita yang peduli dengan gereja ini? Berapa banyak di antara kita yang peduli dengan pelayanan perkembangan gereja ini? Berapa banyak di antara kita yang peduli dengan pertumbuhan jemaat ini? Berapa banyak di antara kita yang berpikir bahwa masih banyak bangku yang kosong? Mungkin saudara berkata, pendeta saya sudah peduli memberikan persembahan perpuluhan. Bagus. Jujur. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, peduli dengan gereja bukannya sekedar memberikan persembahan perpuluhan yang kemudian selesai. Apa bedanya kita dengan bioskop? Datang, beli karcis, sama dengan persembahan perpuluhan, nikmati penampilan yang ditunjukkan. Kita duduk diam sambil makan popcorn. Selesai, pulang, nggak peduli. Loh karena ada petugasnya yang membersihkan, yang angkat-angkat sampahnya. Kalau kita hanya berpikir saudara sudah peduli dengan gereja dengan memberikan persembahan persepuluhan, sama dengan bioskop gereja ini berarti. Oleh karena saudara, pelayanan di dalam gereja ini bukan hanya kita serahkan kepada satu pribadi. Bukannya kita hanya serahkan kepada satu kelompok. Kepada satu organisasi. Ingat ini. Terutama ada di remaja dan semua teman-teman pemuda. Kesempatan bagi kita untuk mau terlibat lebih banyak lagi melayani Tuhan. Kenapa? Mungkin ada Pak Diakon yang sudah sepuh di sini.
Kalau boleh saya tanya Pak Diakon, udah berapa banyak hamba Tuhan yang datang keluar di sini Pak? Ada 20? Sekitar itu Pak ya? 10 sampai 20. Datang, keluar, datang, keluar. Saya mau tanya, ketika hamba Tuhan datang keluar, apakah jemaat ikut pendetanya juga? Yang tetap stay di gereja ini adalah jemaat. Seperti Pak Diakon, ada banyak sesepuh di sini. Oleh karenanya jangan hanya percayakan pelayanan kepada satu pribadi. Kedua, kalau kita hanya percayakan pelayanan kepada satu generasi, ya, ada banyak generasi di sini. Seperti generasinya Pak Alay, Pak Haidi, Ciheni, ada banyak Pak Pedro. Kemudian kita anak muda nanti, kalau mereka ini nanti semakin tua, semakin lansia, kita generasi berikutnya seperti apa? Oleh karenanya jangan hanya kita berkata, oh saya masih muda. Saya masih banyak kesibukan Pak. Saya masih sibuk untuk kuliah. Saya masih sibuk untuk menata pekerjaan, menata kehidupan ini. Karena generasi ini akan habis nanti saudara, adik-adik sekalian. Generasinya Pak Husin akan habis. Generasinya Bu Hunaria akan habis nanti. Dan kemudian apakah kita ikut sama mereka? Seperti hamba Tuhan datang keluar. Seperti saya kurang tahu berapa tahun lagi saya di sini. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa juga 1 tahun lagi. Bisa keluar. Tetapi yang tetap stay dan terus melanjutkan pelayanan saudara adalah jemaat Tuhan. Oleh karenanya jangan kita bergantung pada satu pribadi. Jangan bergantung pada satu kelompok. Jangan bergantung pada satu organisasi. Tetapi semuanya hanya terlibat semua dalam melayani Tuhan. Sekitar 2-3 minggu yang lalu saya dengar dari Pak Pendeta Emmanuel sebagai Ketua BPD. Ada satu gereja Baptis. Yang kurang lebih 4 jam dari sini saudara. Karena saya sudah pernah ke sana pelayanan. 2-3 kali minggu ya Pak Pendeta ya. Tidak ada ibadah. Kenapa alasannya? Tidak ada yang melayani. Sedih gak? Sekitar 2-3 kali minggu tidak ibadah saudara. Kenapa alasannya? Tidak ada yang melayani. Karena ketika saya datang ke sana saudara, hamba Tuhan memang gak ada, udah keluar. Kemudian ada satu jemaat yang biasa khotbah. Dia bukan sekolah teologi. Tetapi dia ambil bagian. Dia melayani saudara, dia belajar, dia khotbah. Jadi ketika dia berada di sana, walaupun gak ada hamba Tuhan, tetap jalan. Tetapi ketika Bapak itu pindah pekerjaan, nah kaca balau. Makanya buktinya apa? 2-3 kali minggu tidak ada ibadah. Kenapa? Tidak ada yang melayani. Jujur secara pribadi sedih. Alangkah begitunya. Inilah akibatnya saudara. Kalau kita hanya mempercayakan pelayanan, kalau kita tidak peduli dengan gereja. Yang penting saya datang memberikan persembahan, perpuluhan, selesai. Tidak ada bedanya kita datang nonton bioskop. Sedih saudara. Oleh karenanya saudara, berapa banyak di antara kita yang peduli. Tidak hanya cukup untuk itu saudara, memberikan persembahan perpuluhan. Ya. Dan saya harus akui, saudara, ketika memberikan persembahan persepuluhan adalah itu jujur di hadapan Tuhan. Tetapi tidak hanya cukup sama di situ. Setiap generasi muda, mari terus ambil bagian dalam pelayanan ini. Saya bersyukur saudara, ya, saya bersyukur. Karena boleh diberkati Tuhan. Jangan berkata, oh karena saya masih belum mampu Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Bukan masalah belum mampu, tapi masalahnya adalah mau tidak untuk ambil bagian. Mau tidak peduli dengan gereja ini. Kami juga sebagai hamba Tuhan bukan karena dipanggil, karena mampu. Buktinya ketika saya masuk di STBJ saudara, tidak lulus. Harus 6 bulan dulu 1 semester dibina lagi.
Kalau nggak lulus lagi 6 bulan mungkin dibinasakan waktu itu untuk disuruh pulang. Balik kampung. Kenapa? Karena tidak mampu. Tetapi ketika Tuhan mau bekerja di dalam dirimu. Makanya dalam melayani Tuhan itu bukan masalah aku mampu, tetapi aku mau tidak. Jujur saudara, 6 bulan itu saya tidak kuliah saudara. Tapi hanya pembinaan. Ya. Masa kan mau sekolah pendeta, ditanya kitab Injil berapa? Nggak tahu saudara. Jumlah kita dalam satu Alkitab nggak tahu juga. Tapi ditanya, udah lama menjadi orang Kristen? Oh, udah lama Pak. Sejak kapan? Oh, sejak dari nenek moyangku Pak. Karena nenek saya itu orang Kristen, papa saya juga orang Kristen. Dan saya lahir pasti Kristen juga Pak. Hanya sekedar itu jawabannya Saudara. Tidak mengerti apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Tetapi berjalannya waktu, Tuhan bekerja luar biasa. Ketika pelayanan di Taman Safari Saudara, itu karena memang SDM-nya nggak ada, terpaksa harus one man show. Main musik juga iya, khotbah juga iya. Habis khotbah turun lagi main musik lagi. Bahkan kadang-kala juga edarkan kantong persembahan juga. Kenapa? Karena SDM-nya nggak ada. Tapi kalau SDM-nya banyak, tapi masih one man show, sedih. Dia peduli dengan kotanya saudara, dia peduli dengan sebangsa dan senegaranya. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana kotanya, berapa banyak di antara kita dalam ruangan ini, bagaimana gereja kita ini. Apa yang harus saya lakukan? Makanya ketika Nehemia bertemu dengan raja dan raja bertanya, kenapa mukamu muram? Dan dia berkata, kotaku. Orang-orang sebangsaku dalam penderitaan. Jika raja berkenan, biarlah aku pergi ke sana. Ada kepedulian saudara terhadap kota dan bangsanya. Next. Teladan dalam sebuah tindakan. Ini mari kita terus belajar saudara. Saya secara pribadi terus belajar bagaimana untuk boleh menjadi teladan dalam sebuah tindakan. Mari kita melihat saudara di ayat 15, di pasal 5 ayat 16 berkata begini. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu Bapak Saudara. Dia memberikan sebuah teladan dalam sebuah tindakan. Next. Apa tindakannya saudara? Nehemia keluar dari zona nyaman untuk menyelidiki dan memastikan keadaan kotanya Bapak Saudara. Ya. Mari kita melihat saudara di pasal 2 ayat 13. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangin tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang bersaudara. Pada malam hari aku keluar menyelidiki dengan seksama bagaimana keadaan kotanya itu saudara. Nah ini pemimpin saudara. Tidak hanya sekedar dia menerima semua berita. Dan seolah-olah sudah tahu. Dan seolah-olah iba. Seolah-olah simpati dengan keadaan no. Dia keluar dari zona nyaman pada malam hari. Dia pergi ya saudara menyelidiki. Dan ketika binatang yang dia tuangi tidak lewat untuk lubang itu saudara. Dia harus naik ke atas menyelidikinya saudara. Tidak hanya cukup untuk tahu informasi, menerima informasi. Tetapi dia datang langsung.
bagaimana keadaan. Makanya saudara di ayat 17, dia berani berkata, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Dia tahu keadaannya, dia selidiki keadaannya. Maka dia berani berkata, apakah kamu lihat keadaan kita? Dia keluar dari zona nyaman, saudara. Mungkin itu tempat itu tidak nyaman, saudara. Mungkin tempat itu tidak bagus. Mungkin tempat itu tidak mengenakan. Tetapi ini yang dilakukan oleh Nehemia. Dia keluar menyelidiki. Dia keluar untuk tahu. Meyakinkan. Kota dan bangsa-bangsanya, saudara. Oh, begini keadaan mereka. Beginilah yang mereka alami. Sehingga dia tahu apa yang mereka harus lakukan. Tidak hanya cukup untuk menerima informasi. Tidak hanya cukup tahu, oh iya. Makanya dia berani berkata di ayat 17. Apakah kamu lihat kemalangan yang kita alami? Kenapa? Karena dia sudah selidiki terlebih dahulu. Next. Nehemia tidak membiarkan dan meninggalkan bangsanya ketika menghadapi bahaya. Pasal 4 ayat 23 saudara berkata begini. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan dan tangan kiri bekerja. Jadi Nehemia tidak hanya sekedar menyuruh. Tetapi dia tidak membiarkan saudara bahwa ketika ada tantangan, ketika ada pekerjaan, tidak hanya sekedar cukup anak buah. Tidak hanya sekedar bangsanya sendiri, tidak. Tetapi aku sendiri, anak buahku, semuanya bekerja. Semuanya berjaga-jaga. Semuanya berperang, saudara. Bukan ketika ada bahaya dia melarikan diri. Bukan ketika ada bahaya dia mencari tempat yang aman. Enggak. Dia berkata, tangan kiri bekerja, tangan kanan memegang senjata. Kenapa? Karena ada musuh dari luar, saudara. Itulah pemimpin, saudara. Makanya saya bilang tadi, inilah bedanya pemimpin dengan bos. Bos hanya menuntut, memerintah. Tetapi pemimpin memberi teladan dan bersama-sama. Di dalam kelompok kita sekolah minggu amanat anggap saudara. Disinilah letaknya. Mari kita terus untuk melayani. Mari kita terus untuk hidup bersama dengan mereka. Bukan berarti kita harus tidur di rumah mereka. Tetapi mari kita membagi hidup kita kepada mereka. Kepedulian kita terhadap mereka. Kita mendatangi mereka. Inilah yang dilakukan oleh Nehemia. Next. Teladan dalam kasih dan pengampunan saudara. Ini bukan hanya sekedar tindakan saudara, tapi dia memberikan teladan dan pengampunan. Di pasal 5 ayat 10. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Jadi Nehemia saudara ini berbicara di pasal 5 ini bagaimana ketika bangsa Israel teriak kepada saudara. Karena mereka ditekan luar biasa. Pajak yang lebih tinggi. Kemudian saudara bunga. Hutang mereka itu berlipat kali ganda. Sehingga ladang-ladang mereka itu terjual sama saudara. Sehingga anak-anak mereka dijual menjadi budak saudara. Dan bukan hanya itu saudara. Di peraturan bangsa Israel kalau sudah 6-7 tahun saudara. Itu merdeka. Dibebaskan. Tetapi bangsanya sendiri. Semakin membesarkan hutang mereka dan kemudian anak-anak mereka tidak dibebaskan saudara. Itu terus menjadi budak bagi mereka. Inilah kemudian Nehemia marah saudara. Bahwa bagaimana bangsa sendiri memperbudak
bangsanya sendiri. Dia marah sama para pemimpin bangsa Israel. Para bupati, bagaimana engkau tidak iba dengan rakyatmu? Pajak yang lebih tinggi, hutang yang luar biasa, bunga yang luar biasa, berlipat kali ganda, sampai mereka tidak bisa membayar bunganya lagi. Ladang semua dijual, anak laki-laki, anak perempuan menjadi budak untuk membayar hutang mereka. Dan Nehemia berkata, begitu juga hutang yang sudah saya kasih dihapuskan. Ini Bapak Saudara, kasih dan pengampunan. Bahwa ketika dia melihat keadaan itu, dia berani berkorban di situ, saudara. Tidak hanya menyuruh, tetapi dia mengampuni mereka. Ia melakukan terlebih dahulu, ia menghapuskan semua hutang-hutang orang-orang berhutang kepadanya. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Kita punya harta, dipinjam orang, dan ketika kita melihat keadaan, yang kemudian kita lepaskan, kita hapuskan. Ini keteladanan, saudara. Ini berat. Dan ini sering kami hadapi. Ini Pak Pendeta ini sering beberapa kali kesaksian, dan kami menghadapi, saudara. Ketika saya pelayanan, ada orang datang pinjam, gitu ya. Sampai saya pindah pelayanan, nggak pernah balikin. Gitu ya. Tapi kita hamba Tuhan, ya udah, anggap aja sebagai kasih. Silakan. Tapi kalau saya dulu waktu masih mahasiswa, karena kan namanya mahasiswa kan, apalagi mahasiswa teologi kan, kita kan Pak Pendeta pasti udah alami juga, susah untuk uang. Karena saya dulu itu kerja bersihkan sela-sela ini harus putih dan dikasih 7.000 1 jam. Jadi pernah saya itu 1 bulan itu dapat 304.000 1 bulan. Kemudian pas mau dibayar, ternyata bagian bendahara itu dipotong 300.000, saya hanya dapat 4.000, saudara. Kenapa? Karena saya udah ambil buku, belum dibayar, akhirnya dipotong di situ. Hanya terima 4.000, gitu ya. Nah kami di mahasiswa itu kadang teman-teman tuh pinjam duit. Kalau saya begini, saudara, kalau dia pinjam Bapak minta. Kalau minta saya kasih, saya nggak akan tagih. Tapi kalau pinjam 1.000 pun saya akan tagih. Ya. Makanya dia mikir dulu, pinjam apa minta ya? Ya kalau pinjam, kalau minta saya kasih. Kalau saya tidak akan tagih, tapi kalau pinjam saya akan tagih lagi. Makanya dia mikir, ini minta apa pinjam ini? Makanya dia minta aja deh. Ya udah tak kasih. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak dikasih gitu. Ini Nehemia, saudara, dihapuskan, nggak usah bayar lagi. Ini keteladanan, saudara, dalam kasih dan pengampunan. Next, yang terakhir, pemimpin yang rela berkorban. Ini tidak mudah, saudara. Pemimpin yang rela berkorban. Mari kita melihat, saudara. Ayat 14 dan 18. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta. Jadi 12 tahun lamanya aku dan saudaraku tidak pernah mengambil bagian yang menjadi hak bupati. Ayat 18. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dari beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ada pengorbanan. Nehemia berkorban waktu dan tenaga saudara untuk kota dan saudaranya. Bagaimana dia berkorban dari segi waktunya. Dia berkorban secara tenaga, dia ikut bekerja. Ya. Dia ikut berjaga, dia ikut berperang. Tidak hanya waktu, tidak hanya tenaga yang dia korbankan. Tetapi Nehemia juga rela kehilangan akan hartanya. Dia 10 tadi.
Bahkan Nehemia juga rela untuk tidak menerima uang. Bukan saja hanya rela kehilangan harta yang sudah dikasih, tetapi dia juga rela kehilangan untuk tidak menerima uang. Ini berat, saudara. Tetapi inilah suatu teladan pemimpin yang berhati hamba, yang rela berkorban. Ada bedanya, saudara, yang rela kehilangan uang, tetapi tidak rela kalau tidak menerima uang. Makanya ada banyak orang bekerja mati-matian. Dia rela kehilangan uang, tetapi dia tidak rela kalau tidak dapat menerima uang. Oleh karenanya itu dia bekerja mati-matian. Tetapi ada juga orang, dia rela tidak menerima uang. Tetapi kalau bekerja mati-matian memburu uang, kenapa? Tidak rela kalau kehilangan uang. Itu bedanya ya. Ada rela kehilangan, tetapi tidak rela kalau tidak menerima uang. Makanya dia kerja mati-matian. Dia rela tidak menerima uang, karena itu dia santai bekerja. Tetapi dia tidak rela kalau keluar uang. Makanya nanti pelit. Pelit. Nggak apa-apa saya tidak menerima uang. Tetapi untuk keluar, nggak rela. Makanya jadi pelit. Tapi kalau Nehemia, bukan hanya rela untuk mengeluarkan duit, tetapi dia rela juga untuk tidak menerima duit. Hartanya dia relakan, apa yang menjadi haknya dia tidak terima. Ini luar biasa. Jadi dua pengorbanan ini saudara dia berikan. Dia rela kehilangan, keluar, dan dia rela juga untuk tidak menerima. Dan ini teladan pengorbanan diberikan oleh Nehemia kepada kita saudara, bahwa bukan saja hanya berkorban secara materi, secara tenaga, tetapi semuanya dia korbankan. Apa yang sudah dipinjamkan dihapuskan, apa yang menjadi haknya dia tidak terima, bahkan apa yang menjadi makan para penguasa itu yang harus ditangguhkan kepada rakyat, dia tidak ambil, tetapi dia keluar sendiri untuk menjadi bandar. Kemarin aku berbicara satu hamba Tuhan yang luar biasa. Ketika dalam pelayanan, apa yang menjadi haknya dia tidak tuntut, saudara. Bahkan dia beli sendiri rumah. Dia beli sendiri kendaraan. Dia tidak menuntut dari atasan untuk harus diberikan. Sebenarnya dia berhak untuk menerima. Tapi ketika dia kesaksian kemarin, kami bicara sementara aja. Dan dia berkata, karena aku mampu, karena aku diberkati Tuhan, makanya aku nggak ambil dan aku beli sendiri. Puji Tuhan, luar biasa. Dan mungkin kita saudara, mungkin bukan materi dalam kita berkorban. Mungkin karena kita tidak punya materi kita berkorban. Tetapi sudahkah kita berkorban waktu? Sudahkah kita berkorban tenaga? Sudahkah kita berkorban ide? Sudahkah kita berkorban kepedulian terhadap sesama kita? Ya, saudara, biar ketiga hal ini, pemimpin yang berhati hamba adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang memberikan teladan, dan pemimpin yang rela berkorban. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan menyanyikan satu pujian untuk sebagai respon bagi kita. Mari kita tetap setia mengasihi Tuhan dalam hidup. Lihat hati
kebaikan-Mu yang tak pernah habis berjuang sampai akhirnya Kau dapatin aku tetap setia. Kau dapatin aku tetap setia. Kau dapatin aku tetap setia. Selidiki dan lihat hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar sungguh mengasihi Engkau? Bahwa ketika jiwa dan raga kami ada dalam ruangan ini, apakah hati kami benar-benar tertuju kepada Engkau? Bahwa ketika kami menjalani hidup ini, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Biarlah Tuhan kami terus berjuang sampai pada akhirnya Engkau mendapati kami tetap setia, taat kepada Engkau. Kami tetap setia, takut akan Engkau. Kami tetap setia mengasihi Engkau. Tuhan, menjalani hidup ini penuh dengan tantangan pergumulan hidup. Tetapi biarlah kami menjalaninya dengan takut akan Tuhan. Biarlah kami menjalaninya dengan mengasihi Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan kami, biarlah kami boleh menjadi teladan. Tuhan berat, tetapi biarlah Tuhan pimpin kami. Bahwa ketika kami mau, Tuhan pasti memampukan kami untuk kami boleh menjadi teladan dalam tingkah laku, dalam perkataan, dalam tindakan, dalam segala sesuatunya. Dalam hal pengampunan, dalam hal belas kasihan, kami boleh menjadi teladan Tuhan. Bukannya sekedar kami memperkatakannya, tetapi kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami juga rela berkorban. Berkorban secara materi, berkorban secara waktu, berkorban secara tenaga, berkorban secara ide saudara. Generasi kami mungkin berlalu, tetapi biarlah kami meninggalkan warisan iman, warisan keteladanan, warisan pengorbanan kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak kami, kepada adik-adik kami, kepada di bawah kami. Sehingga ketika kami berlalu, mereka semakin menata kehidupan, terus meneruskan pelayanan dalam gereja ini dengan takut akan Tuhan, dengan keteladanan, dengan penuh pengorbanan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Kuasa Roh Kudus-Mu akan terus bekerja di hati kami, di tengah-tengah kami. Bapa, ampuni kami jikalau dalam pemberitaan ini Engkau tidak dipermuliakan. Jikalau dalam pemberitaan ini hanya memuaskan keinginan pribadi kami semata, ampuni kami Tuhan. Karena segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Amin. Kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan dengan panggilan memberi. 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, sungguh ku bangga Bapa. Atas segala pengorbanan, tak ingin
apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama, berkati persembahanku. Sampaikan pengumuman, silakan Pak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri dalam doa berkat, mohon perhatiannya bahwa setelah doa berkat, Bapak Ibu belum diizinkan untuk meninggalkan tempat terlebih dahulu karena minggu lalu sudah kita umumkan kita akan mengadakan musyawarah dan juga teknis langsung pemilihan diakon hari ini. Ya. Jadi hari ini kita akan memilih calon diakon. Ya, nanti panitia formatur akan menolong pemilihannya. Ya, nanti kita bahas saat muger. Kemudian gereja menyiapkan snack. Nanti takut kelaparan, Bapak Ibu disiapkan snack sebelum menyelesaikan acara ini. Jadi mohon dengan hormat Bapak Ibu untuk mengikuti rangkaian musyawarah gereja karena ada beberapa poin yang penting yang harus kita sepakati bersama. Kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri dalam doa berkat. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memimpin kami di dalam beribadah pagi ini. Ketika kami memasuki rumah Tuhan, kami bersehati untuk kami boleh mempermuliakan Allah. Dan ketika kami telah mendengarkan firman Allah, kami ingin menerapkan firman Tuhan. Dengan adanya kami mengikuti musyawarah bersama, membahas pekerjaan Tuhan dan pelayanan ini, artinya kami terlibat di dalam kepedulian gereja, pelayanan gereja ini. Tetapi ketika kami tidak mau tahu, bukan tipe kekristenan dan pemimpin yang baik, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman. Firman-Mu sangat segar sekali di dalam ingatan kami untuk kami boleh praktekkan, sehingga kami akan mentaati peraturan yang ada. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, kiranya Engkau juga akan menolong dan memberkati perjalanan hidup mereka. Karena kami tahu bahwa tangan Tuhan tidak pernah berhenti menyertai mereka. Suka maupun duka, mereka boleh jalani hari demi hari. Dan Tuhan tetap sama kasih-Mu, tidak pernah berkesudahan. Ajar kami untuk memahami
betapa Engkau begitu baik kepada kami. Dan begitu kami kadang tidak peduli terhadap kebaikan Tuhan. Sehingga kami sering berjalan di jalan kami sendiri yang tanpa arah, tanpa tujuan. Dan akhirnya kami terbentur-bentur dalam perjalanan hidup. Baru kami ingat Tuhan. Oleh karenanya maka Bapa, biarlah gereja ini menjadi tempat di mana kami boleh bertumbuh. Persekutuan rohani menjadi tempat di mana kami boleh saling membangun kepedulian dan kasih sesama anggota. Mendoakan, berbagi, mengasihi, berkorban tanpa pamrih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan Bapa. Biarlah Engkau akan memberikan jalan keluar. Apapun pergumulannya, yang sakit Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bimbang iman dan hatinya Tuhan teguhkan. Yang bergumul tentang pasangan hidup Tuhan berikan. Yang bergumul tentang ekonomi keuangan Tuhan buka jalan. Yang bergumul tentang usahanya Tuhan memberkati. Kami memohonkan berkat-Mu Engkau curahkan bagi anak-anak-Mu yang setia, yang membuka toko, membuka bengkel, membuka studio, membuka warung, membuka usaha apapun. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber segala-galanya. Apapun dan sekecil apapun usaha mereka, tilik kesetiaan dan kesungguhan hati mereka. Karena mereka tahu mereka akan mengasihi dan berkorban untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi siapapun. Bapa yang baik, kami menyerahkan bangsa negara ini dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai problema, dengan berbagai tantangan yang ada. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati bangsa ini, khususnya kota kami, kota Palembang. Jemaat-jemaat yang dengan setia dan jujur mengembalikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah punya hutang bagi jemaat. Engkau pasti akan melimpahkan berkat-Mu, bahkan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, pimpin kami di saat kami bermusyawarah untuk membicarakan diakon, untuk membicarakan penabisan, untuk membicarakan pelayanan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Saudaraku, arahkanlah pikiran dan hatimu. Penuhilah kehidupanmu dengan ucapan syukur. Karena Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya tidak pernah berubah. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus, menghibur, menaungi dan menuntunmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Bapak Ibu duduk dan bersaat teduh. Kami hamba-hamba Tuhan tidak berdiri di depan pintu karena kami menunggu Bapak Ibu untuk ikut bersama-sama bermusyawarah tidak pulang. Tuhan memberkati.